kembali saya meninjau Bagi saya Pak ditahan Pak negara sudah 6 tahun Pak. 6 tahun. kembali Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara terobos barisan pengamanan Presiden Joko Widodo saat sesi wawancara. Bagi saya Pak ditahan Pak negara sudah 6 tahun Pak. 6 tahun. Sontak Presiden yang tengah berdiri di depan awak media langsung terkejut dengan kedatangan pria ini yang menarik tangannya. Sambil menarik tangan Presiden, pria ini sempat bicara bahwa gajinya ditahan oleh negara. Beruntung Pas Pampres yang ada di lokasi langsung mengamankan pria tersebut. Terkait dengan perkembangan waktu, di tahun 2018 itu tiba-tiba gaji saya dihentikan atau NIP saya dibekukan kepada Presiden Republik Indonesia, khususnya Pak Joko Widodo. Perkara ini, permasalahan ini bisa diselesaikan sampai saya bisa puas. Usai melakukan kunjungan ke RSUD Konawe, Presiden Republik Indonesia kemudian melanjutkan kegiatan peresmian Bendungan Ameroro. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Mamanya ikut juga. Mama. Bocah berusia 13 tahun ini terus meronta dan mengamuk saat didatangi pihak Sekolah Dasar Negeri Sidamulya. Sudah 10 bulan, ARP mengalami depresi berat dan kerap membuat ulah di lingkungannya di Kelurahan Pekiringan, Kesambi, Kota Cirebon. Perubahan sikap bocah ini terjadi setelah ponsel miliknya hasil menabung dijual oleh sang ibu. Bahkan ARP berhenti sekolah dan kerap kabur dari rumah hingga membuat ibunya kewalahan. Sang ibu menjual ponsel milik anaknya karena sudah 8 bulan tak ada kabar dari suami yang bekerja sebagai buruh serabutan di luar kota. Mama pinjam ya, nanti mama balikin kalau punya uang mama belikan lagi. Dia boleh, Pak boleh. Tapi ya itu di saat itu saya sering mengalamin kayak gitu. Itu HP untuk kebutuhan belajar dia atau bagaimana sih? Ya biasa kalau masih anak segitu kan game kadang. Pihak sekolah memastikan ARP masih aktif sebagai pengguna Kartu Indonesia Pintar dan beberapa bantuan program pemerintah. Pihak sekolah juga akan bekerja sama dengan dinas terkait guna memulihkan kejiwaan ARP yang terganggu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ini dia Pasar Punden Sari. Pasar yang terletak di Desa Gunung Sari, Madiun, Jawa Timur ini sangat cocok untuk bernostalgia ke masa puluhan tahun lalu. Bukan hanya desain pasarnya yang jadul, beragam makanan tradisional yang disuguhkan penjual pun semua merupakan masakan tradisional. Salah satunya adalah nasi brokohan. Menu yang biasanya hanya ada di acara selamatan warga tersedia di pasar ini. Jika kurang berminat, ada pilihan lain yaitu nasi pecel daun jati yang hanya ditemani rempeyek. Selain nasi ada pula jajanan tradisional seperti tiwul, ketan, hingga klepon dan getuk yang keberadaannya sangat menggugah selera. Untuk bertransaksi di tempat ini, pemirsa harus menukarkan dulu uang asli dengan uang bambu di pintu masuk pasar. Di sini kita mengutamakan kuliner jadul ya, jadi kuliner yang tanpa bahan pengawet, jadi asli kita buat secara tradisional. Salah satunya ada nasi brokohan, kemudian ada tebo kecap, ada makanan-makanan jajan pasar dan lain-lain. Selain sisi tradisionalnya, salah satu daya tarik pasar ini adalah semua makanan yang dijual alami dan tanpa kimia atau pengawet. Tidak ada satupun makanan yang dibungkus plastik loh, karena seluruh makanan akan dibungkus daun atau besek yang terbuat dari anyaman bambu. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmina Tania, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya.
Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini akibat parkir sembarangan. Warga yang kesal dan juga emosi menempelkan plester atau pita perekat ke badan kendaraan di Koja, Jakarta Utara. Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Utara dan perangkat kelurahan meminta pengendara mobil membuat surat pernyataan. Satu persatu Agam Nurbakti Tribrata, pengendara mobil ini membuka plester dan pita perekat yang menempel di kendaraannya di Jalan Cipucang, Koja, Jakarta Utara. Jangan, mas. Mobil ini sengaja diplester sejumlah warga akibat parkir sembarangan di depan ruko yang dijadikan kios makanan. Tak hanya itu, seorang warga bahkan melampiaskan kemarahannya karena telah membuat resah. Sebelumnya warga sudah mengingatkan pengendara mobil yang hendak bertamu ke kerabatnya ini tidak parkir sembarangan. Karena ketiduran bang, gua bertamu di rumah saudara. Karena ketiduran, sekarang gua udah dapat pelajarannya kayak gini ya kan. Makanya jadi saya minta maaf sama yang punyanya lah bang gua. Usai kejadian, petugas Sudin Perhubungan Jakarta Utara dan perangkat kelurahan meminta pengendara mobil membuat surat pernyataan. Karena dia menghalangi itu, maka diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Jadi kita lakukan persuasif dengan humanis terlebih dahulu. Demikian. Petugas menghimbau warga tidak memarkirkan kendaraan di sembarang tempat lantaran bisa merugikan orang lain. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Barat mencapai 57 orang dan 22 warga lainnya masih hilang. Pencarian korban kini difokuskan di aliran sungai karena diduga banyak korban yang ikut terseret material banjir bandang. Hingga Selasa malam, BPBD Sumatera Barat mencatat korban meninggal akibat banjir bandang menyentuh angka 57 orang. Rinciannya 21 korban di Kabupaten Agam, 29 korban di Tanah Datar, 2 korban di Kota Padang Panjang, dan 3 korban di Padang Pariaman, serta 1 korban di Kota Padang. BPBD juga menyebut 22 warga hingga kini masih dalam pencarian dan 19 diantaranya di Tanah Datar. Tim SAR gabungan kini memfokuskan pencarian korban di aliran sungai lantaran diduga banyak korban yang ikut terseret material banjir bandang. Sementara itu hingga kini sebanyak 2.500 warga masih mengungsi di sejumlah posko pengungsian. Selain karena tempat tinggalnya rusak, warga juga mengaku masih takut untuk kembali ke rumah. Banjir bandang yang diakibatkan lahar dingin Gunung Marapi terjadi pada Sabtu akhir pekan lalu. Setidaknya 4 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, yakni Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Padang Panjang ikut terdampak banjir bandang. Dari Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.